viral-viral itu. Apa yang menarik? Seorang pemuda 17 tahun namanya Mas Raja itu mempunyai kebiasaan menyambut jamaah masjid yang kebetulan keluarga besarnya punya masjid besar. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Jamaah datang, disambut, dilayani, alas kakinya dirapikan, terus kemudian dipersilakan di sana tempat ibu putri, di sana tempat ibu putra, dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian seorang ibu bernamanya Man Peci mengapakan momen itu, memasukkannya ke channel YouTube-nya viral. Akhirnya Mas Raja ini diundang oleh seorang YouTuber namanya Mbak Feni Rus. Di podcastnya itu ditanya, Mas, siapa yang menyuruh Mas Raja ini untuk melakukan itu? Jawaban pemuda ini, mohon maaf Mbak, tidak ada seorang pun yang menyuruh saya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Mas, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Jawaban yang namanya Mas Raja itu begini, ini dasar jawabannya. Mbak Feni, keluarga besar kami ini punya hotel, dan setiap tamu hotel ketika datang, maka front office-nya menyambutnya, melayaninya dengan baik. Sementara di sana ada tamu-tamu Allah. Seharusnya mereka itu mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik atau minimal sama dengan pelayanan di hotel kami. Maka itulah yang mendorong saya untuk melakukan itu, Mbak Feni. Mendengar jawaban anak muda 17 tahun begitu bagusnya, Mbak Feni Rus melanjutkan, Mas, seringkali jamaah pulang itu dilihat di dalam YouTube itu kamu selalu mendoakan mereka. Apa sih doa yang kamu sampaikan kepada mereka? Mas Raja menjawab, Mbak, saya selalu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, semoga selamat sampai tujuan. Tetapi hati saya, Mbak, juga mendoakan semoga semua orang yang jamaah di masjid ini begitu selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan Allah. Itu jawaban anak 17 tahun. Akhirnya Mbak Feni Rus mengejar lagi, Mas, kenapa kok kamu mendoakan seperti itu? Dan jawaban anak 17 tahun luar biasa. Karena saya meyakini, Mbak, setiap doa yang saya sampaikan untuk mereka, maka sesungguhnya doa itu kembalinya kepada diri saya. Ini luar biasa. Pengen nggak Bapak Ibu punya anak seperti ini? Kelihatannya pengennya separuh nafas ini. Pengen nggak Bapak Ibu punya anak seperti ini? Oke. Cucu. Pengen nggak ibu punya cucu seperti ini? Berarti saya salah pertanyaannya. Saya tanya lagi, pengen nggak Bapak Ibu punya anak cucu seperti itu? Pas pertanyaannya, pas itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya Mbak Feni Rus sama Man Peci itu mendatangi orang tua Mas Raja, karena mereka membayangkan anak seperti itu mungkin pernah melewati peristiwa yang begitu dahsyat, akhirnya membuat anak seperti itu datang kepada kedua orang tua dan ditanya, Pak, bagai peristiwa apa sih yang dialami oleh Mas Raja? Kok dia punya pemahaman tentang hidup itu begitu dalam? Bapaknya ini menjawab, Mbak, Mas, manggilnya Mas Peci, karena pakai peci terus.
Nanti buka di YouTube-nya Mat Peci. Dia menjawab, Raja, anak saya ini sebenarnya tidak mengalami peristiwa apapun yang khusus. Dia juga melewati hari-harinya seperti yang dilewati oleh anak-anak kebanyakan. Tetapi di rumah kami ini sering melakukan dialog, diskusi, ngobrol santai, di mana ketika dialog itu seringkali kami ini mendiskusikan sampai hal-hal yang dalam. Istilahnya kami sering melakukan muhasabah diri. Dan dalam bahasa yang lain sering melakukan refleksi diri. Berarti apa yang membedakan Mas Raja dengan pemuda-pemuda yang lain? Yang membedakan adalah ada dialog antara orang tua dan anak, di mana dialog ini kadang-kadang melihat kejadian-kejadian, mengamati kejadian-kejadian yang dialami oleh keluarga itu, sampai mengambil hikmah terhadap kejadian-kejadian itu. Dalam bahasa yang kita sering namanya muhasabah diri atau refleksi. Bahasa Inggrisnya self reflection. Walaupun kurang fasih bahasa Inggris itu ya, namanya self reflection. Mengapa ini perlu dilakukan Bapak Ibu? Karena kadang-kadang anak-anak kita ini melewati peristiwa-peristiwa tidak selalu bisa mengambil hikmahnya, betul? Peristiwa mereka alami, tetapi jalan aja. Seperti seseorang yang makan makanan nggak dikunyah dulu langsung dimasukkan ke perut, maka melakukan muhasabah terhadap peristiwa itu seperti memasukkan makanan, mengunyah dengan lembut makanan itu baru dimasukkan ke perut. Itu namanya muhasabah. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Inggris itu namanya begini. Patahnya, we don't learn from experience, but we learn from reflecting on experience. Apa maknanya? Seringkali kita ini tidak belajar dari kejadian, tetapi kita selalu akan belajar ketika kita melakukan muhasabah terhadap kejadian ini. Berarti Bapak Ibu, hal yang pertama yang harus kita lakukan dengan anak-anak kita, biasakan dialog dari hati ke hati terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak kita atau keluarga kita, dan dari peristiwa itu kita bisa mengambil hikmah. Sampai titik ini nanti saya akan lanjutkan, tetapi sebelum kita lanjutkan, ayo kita bergerak sedikit. Saya menghabis ini kok tegang sekali ya. Coba Bapak Ibu jari kelingkingnya ditunjukkan. Ini senam penghambat kepikunan dini. Ya, jadi telunjuknya katakan satu. Belum sama-sama satu. Dua. Tolong disamakan jarinya dengan jari saya, Bu. Nah, itu yang membuat pikun atau enggak? Dua. Ini yang mbak-mbak aja bisa kok ya. Dua. Tiga. Tiga lagi ya. Tiga. Empat. Kalau enggak mesti mulai mikir ini. Empat. Lima. Yang kiri satu. Dua. Tiga. Empat.
5. Oke, terima kasih. Ternyata angel. Iya, aku ini. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis Rasulullah begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong sing apik utawa meneng. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, lebih mudah ngomong apik atau lebih mudah meneng? Bener. Seringkali mama itu rumit suruh mau menang, iya kan? Contoh umpamanya, saya punya anak SMP, saya lagi sibuk, istri saya sibuk, tiba-tiba anak saya, nih pinjam sepeda motornya ya, belum sempat ngomong ya dia sudah, kan begitu. Kemudian setengah jam pulang ke rumah, dituntun sepeda, kakinya jalannya duduk. Biasanya mamanya itu ketika melihat itu segera membantu atau menambah penderitaan anak itu. Nah, itu loh sebenarnya diem itu seringkali lebih berat daripada ngomong. Karena di diem itu harus kontrol emosi, wis kontrol. Lah, maka di dalam berdialog dengan anak kita, ngomong anak kita, prinsip yang pertama, hindari berteriak. Suatu hari ada luhur berkumandang, anak nonton TV. Kita ngomong dong, le, waktunya sholat. Jawabannya nopo, seto, begitu dong. Nah, kita sebagai orang yang bijak nunggu, ya wis tak tunggu 5 menit. Setelah itu 5 menit, le, sebentar lagi komat lo. Biasanya jawabannya anak seto. Bener seto kita 5 menit. Lah yang ketiga itu biasanya volumenya naik atau turun? Le, betul? Akhirnya anak itu kaget, langsung lari ke kamar mandi untuk ambil air wudhu, pergi ke masjid. Saya tanya, anak pergi ke masjidnya itu karena sadar waktunya wudhu, waktunya sholat, atau karena takut auman harimau? Takut auman harimau toh? Nah, pertanyaannya, kalau anak kita kuliah di Semarang, kuliah di Jogja, kuliah di Solo, apakah harimau ini masih bisa mengaum? Enggak. Apa artinya? Seringkali kita ini menggunakan teriakan-teriakan dengan asumsi bahwa itu lebih manjur. Boleh lebih manjur ketika anak kita masih kecil. Lebih manjur ketika anak kita di rumah. Tetapi ketika anak kita besar, anak kita di luar kota, maka sebenarnya itu membuat anak justru malah tidak punya kesadaran secara diri sendiri. Terus gimana Ustaz sampai 3 kali? Nah, ini tekniknya saya jelaskan. Ini seto. Sudah saya ini. Enggak lagi ada seto. Ya sudah, langsung aja ambil remote. Mohon maaf ya, TV-nya Umi matikan.
Gak begini dong Bu. Ata kalau handphonenya, mohon maaf, handphonemu saya simpen. Tapi kalimatnya dimulai dengan kalimat mohon maaf. Clear ini Bapak Ibu bisa dilakukan. Boleh-boleh ditunggu anaknya le sarapan seto. Cek pegang handphone dong. Le sarapan seto. Mohon maaf, handphonenya saya pegang habis sarapan ambil lagi ya. Bisa, Bapak Ibu? Insya Allah itu yang pertama. Sok kudus ke halus ya. Nek wong Surabaya seperti saya ini orang penasaran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita ini berdialog dengan anak, mohon Bapak Ibu jadilah pribadi yang mau mendengarkan omongan anak. Seringkali wong tua nuntut rumono to le, kupingnya dipasang. Lah memang kupingnya belum dipasang. Kan begitu toh? Seringkali nuntut. Cuma kadang-kadang orang tua itu siap mendengarkan jika omongan kita cocok, omongan anak cocok. Anak baru pulang, piye le campingmu? Jawaban anak sing kesel, gak piye-piye mah. Gitu toh? Lalu mamanya ngambek, mama ini serius deh kok awakmu, kok dijawab kok gak piye-piye. Kan begitu. Anaknya, loh aku ya serius mah jawab mama gak piye-piye. Masalahnya apa? Masalahnya waktunya gak cocok. Podo aku mulai nanti ke rumah sudah bojoku berondong bertanya, dia sumpah aku dulu. Ya kan, mbok dibuatkan teh, kemudian dilus-elus, begitu baru kalau sudah dilus tak ngomong dewe, nggak perlu ditakoni. Ini reunimu neng apa itu Muria, neng Gunung Muria. Lah aku beli cepat gunungnya loh ya. Jadi masih ngeliat naik sepedanya kenceng itu saya takut gitu ya. Kan seperti itu. Jadinya yang kedua Bapak Ibu, ayo sebagai orang tua kita juga menuntut anak kita mendengarkan, tetapi sebenarnya kita pun juga harus siap mendengarkan anak. Bapak Ibu, saya pernah supervisi di sebuah MI di daerah Malang. Ada guru yang cerita tentang penggembala berteriak serigala-serigala 3 kali tapi berbohong. Pernah dengar itu? Pernah ya? Sampai akhirnya hari pertama ada serigala, orang-orang kampung ingin bantu, tahu-tahu penggembalanya ketawa-ketawa. Kenapa? Karena sukses membohongi orang kampung bahwa sesungguhnya serigala nggak datang. Hari kedua juga dilakukan itu, sampai hari ketiga orang tua akhirnya memberi tanda bahwa anak ini berteriak serigala-serigala hanya untuk membohong. Kok kebetulan hari keempat serigalanya datang dan akhirnya orang kampung membantu atau tidak? Tidak, karena mereka sudah yakin bahwa itu bohong. Oke, sampai di sini bu guru ini nanya, anak-anak, dari cerita yang bu guru sampaikan, bagaimana perasaan kamu setelah mendengar cerita itu? Ada seorang anak yang pemberani itu angkat tangan. Oh ya, silakan nak. Saya merasa puas Bu.
Begitu jawabannya. Semuanya ketawa. Yang nggak ketawa hanya satu, bu gurunya. Lalu bu guru ini dengan santunnya begini. Nah, bu guru kok tertarik ya dengan jawabanmu? Apa yang kamu maksudkan puas di sini? Anaknya jawab, saya puas Bu, karena penggembala yang sudah berbohong itu mendapatkan karmanya. Mantap kok jawabannya. Bu guru tambah tertarik. Nah, bu guru tambah tertarik dengan bahwa penggembala yang berbohong itu mendapatkan karma. Apa yang kamu maksudkan mendapatkan karmanya di sini? Iya Bu, dia berbohong, maka akibatnya dombanya dimakan. Coba kalau nggak dia berbohong, maka nggak pernah dimakan. Apa maknanya Bapak Ibu dari sini? Seorang ibu guru mendapatkan jawaban yang agak nyeleneh dari anaknya, itu tetap menganggapnya positif. Nggak ngomong, jawab serius kon. Kan nggak begitu toh. Tetapi bu guru ini, bu guru kok tertarik dengan jawabanmu? Tolong jelaskan. Apa maknanya Bapak Ibu ketika berdialog dengan anak-anak kita? Tolong bersiaplah untuk menerima jawaban apapun dari anak, baik sesuai dengan hati kita maupun tidak sesuai dengan hati kita. Punya anak putri kelas 6. Kok tiba-tiba ngomongnya tiap suatu hari ngomong, "Mam, aku dulu anak putri kelas 6 ini kalau berpapasan dengan Faisal, Mam, kok hatiku makser gitu sih." Kan begitu toh? Loh, ibu ini nggak siap. Di kelas 6 kok makser. Kan begitu toh? Kira-kira anak ini mau curhat kepada mamanya nggak suatu hari? Kapok. Padahal ketika anak mau curhat kepada mamanya, tandanya bahwa anak itu masih aman. Tetapi kalau dia itu nggak mau curhat, nyelintut dengan teman-temannya, maka sebenarnya anak itu malah dalam kondisi bahaya. Loh, kalau anak menjawab, aku kok makser gitu Mak ketika berpapasan dengan Faisal. Wah, yang ditanya, Mama kok kurang paham apa sih yang kamu maksudkan makser itu? Mama itu nggak tahu. Ya makser. Seto, Mama itu nggak pernah merasa makser gitu. Kan menarik pembahasannya itu. Kenapa kita harus siap mendengar? Clear? Nomor 2, siap Bapak Ibu? Nah, yang nomor 3, saya tanya, tolong dilihat, berapa jumlah jari tangan saya? Saya tanya lagi, berapa jumlah jari dari 12 tangan? 120. Saya nggak ganti pertanyaannya loh ya. Tolong dilihat tangan saya. Tolong jawab, berapa jumlah jari dari 12 tangan? Loh, kok kalau siruni sudah? Yang mana yang benar 120 atau 60? Nah, ini menarik. Jawaban 120 itu jawaban spontan, reaktif, nggak mikir. Jawaban sudah itu jawaban responsif, mikir dulu. Ya toh? Pertanyaannya, menghadapi sikap anakku lebih sering reaktif atau spontan atau mikir dulu?
Ibu membuatkan minum susu setengah hangat. Enak kok. Disodorkan kepada anak, lalu diingatkan, awas lu ya, kakimu nanti nendang susu itu. Anaknya diem, bener lali tuh, belum ada 5 menit, kelumpian susunya tumpah, gelasnya pecah. Waktu itu biasanya kita langsung ngabruk atau kita mikir dulu lalu kita datangi. Gimana Bu? Nabruk? Ya. Kalau nabruk memang kayaknya bagus. Iya kan? Jadinya Bapak Ibu, satu hal yang membuat nurani anak kita lembut adalah kurangi reaktif, kurangi melakukan bersikap spontan terhadap apa yang dilakukan oleh anak, tetapi tambahlah responsif. Responsif itu mikir dulu, baru yang namanya bertindak. Kenapa? Karena reaktif itu biasanya sumbu pendek. Petasan itu kalau sumbunya pendek gimana? Ya cepat meletus. Tapi kalau petasan sumbunya panjang, itu masih ada persiapan untuk menghindar dari petasan itu baru meletus. Itulah yang diharapkan kita sebagai orang tua, melihat anak melakukan apapun. Biasanya anak jam 3 sore pulang, sampai jam 5 nggak pulang, mamanya wis getem-getem di depan pintu. Ada khawatir, SNE apa itu WA nggak dijawab, telepon juga nggak dijawab. Ada kekhawatiran. Terus dongo tuh ya Allah, muka-muka putriku nggak ada masalah di jalan jam tak tunggu. Waktu itu betul-betul hatinya langsung ke Allah. Tapi ketika putrinya datang, putus hatinya ke Allah itu. Yang muncul apa? Mangkele. Ya Allah, duh. Kok biaya sampean? Mama udah nunggu 2 jam buat telepon bahwa ini kalau udah begitu toh. Padahal anak sudah capek, mungkin sepeda motornya juga kembos, mau diturunkan dulu, dibantu kasih teh, dipijat di punggahnya, baru ditekoni. Gimana Bu? Angel sampai ya toh. Saya masih ingat Bapak Ibu peristiwanya. Waktu itu saya menikah sama istri saya 11 tahun. Sudah 11 tahun. Lah, kami baru membeli meja makan. Jadinya Ustaz itu baru bisa beli meja makan itu 11 tahun. Lah, meja makan kami dari kaca larang. Nah, suatu hari kami makan. Saya, anak 3, waktu itu masih 3, sekarang 5. Ya, sama istri. Waktu makan nikmat. Kok anak pertama saya itu bodoh adiknya dengan jawil lewat badannya belakang. Adiknya yang sedang busuk makan langsung jadi siapa sih? Kan begitu toh. Terus kakaknya diam nggak ketahuan. Adiknya tenang, kakaknya tangannya juga apa itu? Jawil lagi sampai 3 kali ketahuan yang garai siapa? Masnya. Akhirnya adiknya mau balas dengan mukul. Lah ketika mau mukul itu kok kakaknya yang ngendo begitu dengan kursinya. Emosi toh?
Akhirnya adiknya itu berdiri dan mau mendekat. Saya bilang, ayo, sekarang waktunya makan. Ayo, Mas, jangan ganggu adiknya. Dan ketika maknya duduk, adiknya duduk, tiba-tiba adiknya itu melempar sendok kepada kakaknya. Sendok itu mengenai meja kami. Apa yang terjadi pada meja itu? Bukan pecah, tapi namanya gempit. Maksudnya apa? Kalau di tempat saya, asli saya Ponorogo itu gempit. Tapi yang penting panjenengan ngertos ya. Melihat meja makan baru, kok bisa gempit? Saya langsung berdiri, saya tatap tajam anak saya. Walaupun saya seorang ustaz, toh saya manusia biasa. Saya tatap tajam dan saya langsung hendak memberikan sanksi. Di saat-saat mata tajam dan hendak memberikan sanksi, subhanallah, kok Allah itu mengingatkan saya. Ini loh bedanya Ustaz dengan Ustaz. Apa ingatkan dengan sebuah kalimat begini? Janganlah kamu memarahi seseorang yang memecahkan bejana, karena bejana itu mempunyai ajal seperti ajalmu. Jadinya Bu, ketika anak kita memecahkan piring, maka masukkan ke hati kita, berarti ajal piring itu sudah tiba. Siap? Lebih tenang dong? Insya Allah lebih tenang. Nah, ingat seperti itu, nggak jadi saya mengeksekusi siapa tadi? Anak masuk kamar, tenang, tarik nafas panjang, dan ketika tenang, baru sekitar 5 menit saya keluar lagi, saya menemui anak dan istri saya. Pertanyaannya, apakah anak saya itu bebas dari sanksi? Tidak, hukum tetap harus di. Ya toh? Dan saya bilang, Le, kamu sudah memecahkan meja ini, silakan kamu duduk di kursi tenang. Nah, pertanyaan saya, sama atau tidak? Ketika anak baru memecahkan, lalu saya emosi, kemudian saya eksekusi, dengan saya menenangkan diri, baru saya eksekusi. Sama atau tidak? Tidak. Ketika saya langsung eksekusi, emosi saya kurang stabil. Tetapi ketika kita menenangkan diri dan baru kemudian ini, maka kita lebih stabil. Apa maknanya Bapak-bapak? Maknanya kita mesti menghadapi situasi di mana perilaku anak tidak sesuai dengan hati kita, betul? Maka tantangannya hindari reaktif. Ambil waktu, pikirkan dengan hati-hati, baru panggil anak, diskusi dengan anak, tabayun dengan anak, dan Bapak Ibu boleh memberikan sanksi kepada anak, tetapi sanksi itu harus dibangun dengan hati, pikiran yang jernih, dengan yang namanya semuanya tenang. Anak sudah tenang, kita sudah tenang, berikan sanksi, maka insya Allah anak lebih mudah menerima. Timbangane kabeh emosi, anak kesel, langsung kita tabruk, ya akhirnya tidak benar semua. Clear Bapak Ibu? Itu nomor 3. Biasakan sumbu panjang, hindari sumbu pendek. Yang keempat, oke Bapak Ibu, saya tanya, kita ini
lebih sering menegur anak atau memuji anak? Menegur. Alhamdulillah orang kudus itu berarti hatinya itu memang jernih, kudus, tenang. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ini sering kali mendatangi pesantren, mendatangi sekolah-sekolah. Ada satu momen di sebuah sekolah tertentu, tidak saya sebutkan sekolahnya. Seorang ustaz yang memimpin sholat jamaah duha, nggak tahu dari mana duha jamaah itu ya. Oke, muridnya sekitar 200-an yang ikut karena hanya kelas 4, 5, 6 saja SD berarti. Ya, ustadz ini menunggu datangnya anak-anak. Ya, dari kelas-kelas itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Saya kebetulan pada waktu itu ikut nimbrung di belakang. Lalu saya dengarkan dari awal sampai akhir yang dilakukan oleh ustadz ini ngancem, merintah, mengingatkan, ngancem, merintah, mengingatkan. Ayo segera, yang sudah datang segera luruskan, aja ngomong aja. Ini masjid, wis begitu. 5 menit kemudian, ya itu ada beberapa orang ngobrol lagi. Ustaz sudah ingatkan loh ya, diem, ini masjid. Ya, 10 menit kemudian, oh, dari awal begitu terus. Setelah kegiatan itu saya tanya, Ustaz, kalau antum bisa menghitung prosentase, berapa sih anak yang mengobrol terus dibandingkan anak yang duduk diam, mereka merojaah? Jawabannya, banyak Ustaz Jinan, ya sekitar 30%. Oh, berarti yang sudah baik 70%, yang 30% ngobrol kami. Lalu saya tanya Ustaz, saya mendengarkan dari omongan antum itu 99% itu semuanya rata-rata mengancam, mengingatkan, merintah, melarang. Gak ada sedikit pun kalimat yang itu mendukung, menghargai, juga memuji. Padahal kalau hitungannya seharusnya 70% Anda menghargai, 30% Anda menegur. Kan gitu Ustaz kalau adil. Kalau nggak pakai prinsip adil, seimbanglah 50% menghargai dan 50%. Terus gimana? Ya, terima kasih anak-anak. Saya melihat di antara kalian kok sudah mulai duduk tenang, langsung ambil Al-Qur'annya Ustaz sendiri. Besok 5 menit kemudian, terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah datang hadir, terus juga langsung tilawah. Baru yang ketiga, ada beberapa anak yang membuat Ustaz sedih. Tolong berhenti ngobrol, diam, tenang, kita mengaji. Kan enak begitu. 2 itu menghargai, 1 menegur. Clear Bapak Ibu? Jadinya sebenarnya ayo kita belajar untuk menghargai anak. Banyak hal-hal yang positif. Saya ini punya anak Bapak Ibu, sekarang kuliah sambil jadi ustaz. Pengabdian ngajar. Suatu hari telepon saya, Bi, aku barusan menggundul murid Bi. Oh dia. Saya tanya, loh, maksudmu apa menggundul muridmu itu? Ya maksudnya rambutnya saya pelekas dan dia pergi ke tukang cukur biar gundul dirinya sendiri. Oh gitu. Apa yang mendorong kamu kok gundul itu? Gimana lebih? Saya ngajar. Nah waktu ngajar 2 anak itu ngobrol. Saya peringatkan,
Diam. Baru saya ngajar lagi, belum ada 10 menit. Arek loro ini ngobrol, tak pindah. Saya pindah. Lah saya pindah kan diam lagi. Saya pisahkan dua anak itu. Saya ngajar lagi. Kok ya ngobrol sing siji kuwi. Akhirnya tak suruh berdiri. Wis to. Lah ketika suruh berdiri kok yo cek gawe ukara. Ya akhirnya saya minta tolong satu anak bawa gunting, tak gunting. Rambutnya tak peta. Oh gitu ya Mas. Lalu dia tanya, menurut Abi yang ahli parenting, gimana apa yang saya lakukan? Ya sebenarnya kok hati kecilnya kan ngelis jodoh anaknya parenting kok begini kan gitu dong. Gimana menurut Abi? Saya jawab waktu itu sambil tarik nafas panjang. Pertama, Abi mengapresiasi kamu karena kamu sudah mau terbuka dan sharing sama Abi. Aku boleh yakin bisa ya begitu. Lalu dia nanya, loh urusan gundul itu gimana Bi? Kayak runtut sana. Lalu saya tanya, nah, Abi harus tanya dulu. Coba kamu ukur, waktu kamu menggundul muridmu itu, kalau diukur iman itu 1 sedang don, 10 sedang up, sampean itu di angka berapa? 4 sampai 5. Itu toh? Oke, 4 sampai 5. Lalu saya tanya lagi, Mas, di ukuran iman kamu 4 sampai 5 terjadi pembunuhan. Kalau seandainya iman kamu 8 sampai 9, kira-kira kamu gundul enggak? Insya Allah tidak. Berarti gundul kamu berdasarkan iman kamu toh. Imannya sedang naik, enggak gundul. Imannya sedang apa itu? Turun gundul. Padahal perilaku anak sama, tapi sanksinya kok beda. Menurut kamu cocok enggak? Ya wis aku paham enggak cocok toh, tapi ngomong gitu, tapi aku enggak mau enggak cocok toh. Ya wis, ngerti toh? Apa maksudnya? Di titik inilah sebenarnya betul-betul kemampuan mendengar, kemampuan menghargai. Kenapa? Kalau awal-awal kita sudah menyalahkan begini-begini, dia langsung defense, dia langsung menutup diri untuk terbuka, akhirnya tidak ada kesalahan. Sementara itu Bapak Ibu, katanya ada sesi tanya jawab.